Gue baru aja selesai nonton film yang bikin tegang gak karuan, padahal filmnya tuh minim dialog. Ya, judulnya Monster ya. Ini baru aja tayang di Netflix. Merupakan film terbaru dari Rako Priyanto dan Alim Sudio sebagai penulis naskahnya. Film ini sendiri merupakan adaptasi dari film luar negeri berjudul The Boy Behind the Door tahun 2020-2021 gitu. Dengan sedikit modifikasi gitu, versi Indonesianya tuh minim dialog. Ceritanya ada dua orang sahabat gitu ya. Jadi yang satu namanya Rabin, yang satunya lagi namanya Alana. Sepulang sekolah tuh mereka diculik sama orang gak dikenal dan dibawa ke sebuah tempat terpencil, dan ya sebangunnya mereka, tersedarkannya mereka dari pingsan, mereka berusaha untuk mencari cara untuk menyelamatkan satu sama lain dan kabur dari jeratan si psikopat ini gitu. Oke, jadi ya filmnya dimulai premisnya seperti itu. Secara storytelling, film ini tuh awalnya terkesan sangat sederhana, dalam artian kayak ya ada anak kecil mau nyelamatin sahabatnya, mau kabur dari rumah si psikopat. Tapi gue tuh sangat takjub ketika ceritanya simple, aspek teknisnya tuh benar-benar diperhatikan dengan sangat matang, dan itu jadi kekuatan sekaligus nilai tambah dari film ini sendiri gitu, yang pengen gue bahas ya. Jadi gue pertama-tama suka banget sama aspek teknis berkaitan dengan membangun ketegangannya. Ketegangannya tuh bener-bener kayak kebangun tuh, grafik ketegangannya tuh zut gitu, kayak naik, bener-bener naik tiap menitnya, kayak gitu, bikin capek hati tapi seru gitu nikmatin ceritanya gitu. Jadi pertama-tama dia manfaatin dari segi sound design gitu. Sound desainnya tuh bener-bener kayak luar biasa banget. Ini kalau kalian tonton ya, gue saranin please banget ditonton lah pakai earphone seperti misalkan gue punya gitu, atau earset gitu, karena kalian akan bisa merasakan betapa detail dari si suaranya gitu ya, pergerakan karakternya, dia berinteraksi dengan benda-benda apa, bunyinya seperti gimana gitu, ada yang teriak di mana kayak dari jauhan gitu, terus kayak banyak macamnya deh gitu. Kayak sesimpel ada adegan mungkin udah kelihatan di trailer, di Alana lagi naik tangga gitu, tangganya tuh tiba-tiba bunyi kayu gitu, kayak dia takut. Gue sebagai penonton tuh juga takut, kayak woi lu hati-hati dong naik tangga gitu, kayak ya ampun gitu. Gue bener-bener kayak aduh nyebelin banget gitu. Dan banyak kejutan lainnya gitu, kayak ya mungkin bisa dibilang jump scare kali ya, jump scare dari suara gitu, kayak gitu, kayak aduh gemes banget deh, kayak ini bandel banget sih ini editing suaranya, tapi gue suka gitu, gue salut di situ. Kemudian yang gue suka nomor 2 masih berkaitan dengan teknisnya adalah sinematografinya. Gue ngerasa di film ini tuh memperhatikan tata gerak kamera, gimana caranya bikin adegan-adegan yang menegangkan tapi flow-nya tuh fluid gitu ya, tetap mengalir dengan sangat baik gitu. Dan mengingat ruangan-ruangan di dalam film ini tuh termasuk yang sempit dan unik gitu ya, si rumahnya ini gitu. Jadi kayak hebat banget ya mereka taruh kameranya di sini, gerakin kameranya dari titik ini ke titik yang ono gitu, kayak itu tuh detail gitu. Apalagi masih berkaitan dengan teknis sinematografinya gitu ya. Gue suka ketika film ini minim dialog, ada beberapa pergerakan karakternya, entah itu dari gelagat tubuh, wajah, ngelihat kemana dan lain sebagainya, itu kayak ada pengambilan shotnya tuh yang bagus dan on point gitu. Gue nggak bisa spoiler di sini, harus disaksikan dan dibuktikan sendiri. Tapi kuncinya sinematografinya tuh ada 2 gitu, pergerakan kamera sama dari arah mana mereka nge-shot karakternya lagi ngapain di adegan yang mana gitu. And then editingnya juga menurut gue sangat oke. Disusun tuh bener-bener press gitu ya, singkat jelas padat gitu, ketegangannya tetap terbangun gitu. Itu yang gue suka. Dan ketiga, berkaitan dengan teknisnya, itu gue suka banget sama pemilihan lokasinya gitu. Kok bisa mereka nemu ya sebuah tempat terpencil, ada hutannya, ada deket area sungainya, dan di salah satu adegan filmnya tuh bisa muncul berkabut gitu, kayak salut sih gitu. Dan kayak ada permainan-permainan alam lainnya yang ya menurut gue menyenangkan lah di film yang satu ini gitu, yaitu si Monster ya. Nah, poin terakhir yang gue sangat suka dari film ini, ketika film ini minim dialog, acting para pemerannya tuh bener-bener digaspol dan detail dari ekspresi wajah dan gerak tubuhnya. Bener-bener kayak gue salut banget sih, kayak ini secara konsep menarik, secara eksekusi pembawaan karakternya juga oke banget gitu. Gue suka banget ya yang pemain anak-anak kecilnya. Gue juga suka sama Alex Abbad dan Marissa Timothy di dalam film ini. Oh my god. Jadi buat yang belum tahu, Alex Abbad kan dulu pernah main romance komedi ya, film yang Jesse Dev gitu, jatuh cinta seperti di film-film, dia yang jadi Pak Yoram. Itu kan dia nyebelin banget ya di situ ya, nyebelin tapi komedi. Kalau di film ini dia mah udah nyebelin, psikopatnya tuh ngeri banget gitu. Jadi kayak tatapan matanya, cara berinteraksinya gitu, gelagatnya,
di luar dari pekerjaan dia sebagai psikopat nih ada apa ya, ada keunikan yang gue rasakan dan dieksekusi dengan sangat baik gitu. Nah, gak cuma Alex Abbad ya, Marsha Timothy tuh juga di sini tuh jadi pemungkas lah menurut gue gitu. Gue nggak akan share terlalu banyak, takut spoiler, karena kalian harus nikmati perannya atau actingnya Marsha Timothy di sini tuh. Ya memang harus dari film ya gitu, jangan lihat trailernya gitu, jangan dengerin kata orang gitu, buktikan sendiri dulu gitu. Kayak wah, ini nih Marsha Timothy nih yang peran ini gitu. Kayak besok-besok gue kalau ketemu Marsha Timothy setelah nonton filmnya satu ini, gue kayak kak gitu, takut gue. Beneran deh, kayak dia cara berinteraksi sama anak-anak kecil di dalam film ini tuh menurut gue sangat unik lah, dan harus disaksikan kengeriannya tuh sejauh mana gitu. Apalagi dia pas mode marah ya, dia mode marah, dia mode bertarung, dia pegang senjata gitu. Kayak senjatanya gue gak akan spoiler, bisa disaksikan di secuplik trailer dan sebagainya, tapi kayak koreografinya tuh bagus-bagus banget gitu menurut gue gitu. Oke, yaudah ya, itu aja sih yang bisa gue bicarakan. Overall gue merasa Monster ini recommended untuk kalian saksikan. Film ini tuh kasih sesuatu yang baru, yaitu film dengan minim dialog, tapi ketegangannya bisa terbangun dari segi aspek teknis dan acting para pemerannya gitu. Oke, itu aja dari gue, Re. Gue mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video lain dari Habis Nonton Film YouTube channel gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video yang satu ini dari awal sampai akhir. Oke, mantap.